Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, kami dari kelompok elektronika dasar ingin mempresentasikan mengenai materi port USB. Adapun nama anggota kami yang pertama di sini ada Heru Purwantoro, yang kedua ada Gio Septian, yang ketiga ada saya sendiri, Warna. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan. Di sini ada pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Insya Allah akan dijelaskan oleh saya. Ada rumusan masalah, ada tujuan, manfaat. Ini akan dijelaskan sama Mas Heru. Terus yang pengertian USB dan kelebihan serta jenisnya ini akan dijelaskan oleh Mas Gio. Oke, lanjut. Kita ke latar belakang. Latar belakang. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja otomatis. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin yaitu komputer, yang berarti menghitung, to compute, to reckon. Kunci kesuksesan dalam belajar pengantar teknologi informasi ini adalah pada kemampuan memahami tiga hasil pokok, yaitu kegunaan, jenis-jenisnya, dan cara kerjanya. Dengan penjelasan ini, maka saya ditujukan untuk pembuatan yang bertema Universal Serial Bus atau USB. Sering kita mendengar kata-kata USB atau kabel dan jenisnya, tapi tahukah Anda barang itu pada dasarnya adalah USB yang membantu kita dalam pekerjaan atau dalam kegiatan sehari-hari. USB adalah Universal Serial Bus, adalah suatu penghubung perkakasan ke PC yang mantap. Barang ini dapat menyelesaikan masalah penambahan perkakasan pada slot PCI apabila ingin menaik taraf atau upgrade PC. Selain itu, membolehkan sembarang perkakasan dipasang dan ditinggalkan dengan mudah tanpa perlu memulakan semula PC. Pengembangan piranti, baik masukan atau keluaran, kontrol maupun yang lainnya dengan menggunakan USB terbuka sangat luas, mengingat kelebihan-kelebihan yang dimiliki USB. Namun, belum banyak yang membahas dan menggunakan protokol USB dalam membuat piranti masukan atau keluaran. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu konektor USB? Yang kedua, apa kelebihan konektor USB? Yang ketiga, apa saja jenisnya? Tujuan akan dijelaskan oleh Mas Heru. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Warna atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi kali ini. Yang pertama itu untuk mengetahui apa itu konektor USB, lalu yang kedua itu untuk mengetahui kelebihan dan jenis USB-nya. Lalu selanjutnya manfaat. Yang pertama, untuk memberikan pembelajaran tentang apa itu USB seperti pembelajaran dasar pengantar. Lalu yang kedua untuk mengetahui kelebihan dan jenis-jenis USB-nya. Lalu untuk pengertian USB akan dijelaskan oleh Mas Gio. Baik, terima kasih Mas Heru. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian USB. Next. USB singkatan dari Universal Serial Bus, yang merupakan media yang menjadi penghubung komputer dengan perangkat elektronik lain seperti printer, keyboard, ponsel, mouse, DVD writer, scanner,
flash drive, kamera, dan lain-lain. USB merupakan standar bus untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer tetapi juga dipakai di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Nah, dalam sistem USB ini memiliki desain yang asimetris terdiri dari control host dan beberapa peralatan terhubung yang berbentuk pohon dengan menggunakan peralatan hub yang khusus. Desain USB bertujuan untuk menghilangkan perlunya penambahan expansion card ke ISA komputer maupun bus PCI. Dalam perkembangan teknologi USB, awalnya dikembangkan oleh 7 perusahaan besar, yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, dan NEC, serta Nortel. Tujuannya untuk membuat koneksi yang lebih mudah serta menjadi standar penghubung antara perangkat elektronik lainnya dengan PC, sehingga bisa menggantikan beberapa macam bentuk konektor yang terpasang pada PC tersebut. Dalam USB pertama, yaitu versi 1.0, dirilis pada bulan Januari tahun 96, untuk penggunaan komersil memiliki kecepatan transfer mencapai 1,5 megabit per second. Teknologi USB telah berkembang. Sekarang kecepatan datanya lebih tinggi, yaitu sampai dengan 20 gigabit per second. Next. Oke, di sini ada versi-versi USB, dimulai dari USB 1 sampai USB 3.2. Waktu rilisnya itu tertera dan kecepatan transfernya itu seiring versinya naik, kecepatan transfer datanya semakin meningkat. Next. Oke, sekarang saya akan bahas tentang sistem arsitekturnya. Next. USB dikendalikan oleh host, dapat beberapa perangkat yang terhubung ke komputer, namun hanya satu host yang dapat mengendalikan satu bus. Fungsi dari host yaitu sebagai master, sedangkan perangkat atau peripheral bertindak sebagai slave. Host bertanggung jawab dalam mengelola koneksi, transaksi, dan penjadwalan bandwidth. Sistem USB memakai topologi berjenjang yang terdiri dari pengalamatan 7 bit. Dengan begitu, maka USB dapat mendukung hingga 127 perangkat sekaligus. Kabel yang digunakan terdiri dari 4 kabel wire, yang masing-masing konduktor dibungkus dengan isolator, seperti kabel pada umumnya. Dari 4 kabel wire tersebut terdiri dari 2 kabel wire untuk PC ya, sumber daya listrik, yaitu plus 5 volt dan ground, sedangkan 2 lagi berbentuk twisted yang dipakai sebagai transmisi data. Next. Ada kelebihan USB. Next. USB itu mudah digunakan ya, jadi kita nggak perlu itu ganti-ganti port untuk berbeda peripheral gitu. Dan USB ini juga dapat melakukan konfigurasi secara otomatis. USB ukurannya juga lebih kecil dibandingkan dengan teknologi lainnya seperti RS-232 ataupun parallel port. Lalu USB ini memiliki kecepatan transfer rating tinggi, yaitu melakukan komunikasi data hingga, kalau USB versi sekarang itu 20 megabit per second sampai dengan gigabit per second hitungannya. Protokol USB itu dapat mendeteksi terjadinya kesalahan, lebih hemat biaya, dan lain-lain. Next. Oke, sekarang kita akan mengenal jenis USB. Next. Konektor USB tipe A. Tipe A ini sebagian besar kabel USB memiliki konektor USB tipe A di satu sisi. Karena konektor USB tipe A berbentuk persegi panjang, inilah yang dipasangkan pada bagian komputer. Biasanya kita sudah kenal ya, port USB itu selalu berbentuk persegi panjang biasanya. Nah, ini USB tipe A. Seperti itu. Next. Sekarang ada konektor USB tipe B. Nama resminya adalah USB Standard B Connector. Konektor USB tipe B ini berbentuk bujur sangkar ya, dengan sedikit lekukan di kedua sudut atas. Jadi di sudut atasnya itu seperti memiliki radius. Jenis konektor USB tipe B ini sering digunakan oleh printer ataupun scanner dan tidak sepopuler USB tipe A. Next. Lalu ada konektor mini USB. Ini banyak digunakan pada perangkat ponsel maupun kamera. Jadi
kalau misalnya kita mau tahu bentuknya seperti apa, konektor mini USB itu bisa dilihat di ponsel ya. Itu namanya mini USB yang kecil itu. Biasanya dipakai untuk melakukan charging pada HP. Seperti itu namanya konektor mini USB. Mini USB memiliki dua bentuk, yaitu mini USB A dan mini USB B. Next. Konektor micro USB. Micro USB merupakan standar konektor USB yang paling banyak digunakan di perangkat mobile dan portable saat ini. Hampir semua produsen perangkat elektronik tersebut mengadopsinya. Konektor micro USB ini juga memiliki dua jenis bentuk ya, yaitu micro USB A dan micro USB B. Oke, next. Ada lagi konektor USB tipe C. Tipe C merupakan konektor USB yang dapat dipasangkan terbalik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan reversible. Saat ini sudah digunakan di banyak smartphone, tablet PC, dan laptop yang menggunakan konektor USB tipe C ini. Secara resmi USB tipe ini itu disebut sebagai USB tipe C. Next. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Warna. Silakan Mas Warna. Oke, terima kasih Mas Kio yang sudah menjabarkan mengenai presentasi tentang power USB. Mungkin presentasi dari materi kami, dari kelompok kami sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.